Secret Lovers, siapa sangka kalau dua makanan sederhana seperti bubur ayam dan nasi goreng bisa disajikan dengan cara yang gak biasa loh. Pernah dengar bubur yang warnanya merah kayak gini? Atau nasi goreng yang disiram kuah kayak gini? Duh, ada-ada aja gebrakannya ya. Kira-kira bisa senikmat apa ya? Wah, ini kenapa ya banyak orang ngumpul di pinggir jalan kayak gini? Saking gak mau ketinggalannya, sampai-sampai ada yang belum buka helmnya tuh. Oh, rupanya mereka semua sedang antri untuk beli bubur ayam merah yang lagi viral itu, Secret Lovers. Iya, bubur ayam yang berwarna merah dan menggunakan ikan teri sebagai tambahan toppingnya. Eits, warna merahnya bukan berasal dari pewarna makanan ya, tapi dari beras merah. Duh, gimana rasanya ya? Cocok aja Kak. Terus kan tadi dia juga ada beberapa sambelnya juga, jadi nggak yang asin-asin banget, tetap ada gurihnya dapat, pedasnya dapat, asinnya juga dapat. Cocok sih di lidah, nggak enek sama sekali. Berjualan sejak tahun 1997, awalnya Sudarno hanya menjual bubur putih seperti kebanyakan penjual bubur lainnya. Namun di tahun 2015, secara kebetulan tercetuslah ide untuk menjual bubur merah hingga bertahan sampai dengan sekarang, Secret Lovers. Tadinya hari Sabtu saya bubur merah, hari Sabtu doang. Ternyata pada doyan, minta terus-terusan. Terus saya ganti bubur merah. Habis bubur merah, nggak ada putihnya, merah semua. Walaupun beras merah lebih mahal dibandingkan beras putih, Sudarno tetap memilih beras merah karena beberapa pelanggan merasa beras merah membuat kenyang lebih lama. Selain itu, mereka percaya dari segi kesehatan, beras merah membantu mengontrol gula darah, Secret Lovers. Begitu juga dengan alasan penambahan ikan teri sebagai toppingnya, Secret Lovers. Banyak pelanggan suka toppingan yang cenderung asin. Selain menambahkan rasa gurih dan asin alami, ikan teri yang digoreng garing juga bisa menghasilkan sensasi renyah yang kontras dengan lembutnya bubur tuh, Secret Lovers. Perpaduan inilah yang membuat bubur merah ini memiliki karakter tersendiri sekaligus menjadi daya tarik yang membedakannya dari bubur lainnya. Oh, kalau seporsi 2 sendok setengah. 2 sendok setengah. Ikan terinya harus gimana Pak? Terinya segini lah. Kalau kebanyakan kan enggak ini. Kalau banyak kan kenapa? Asin lah. Penasaran dengan pembuatan bubur merah? Kami pun mampir ke rumah Sudarno di Pademangan, Jakarta Utara untuk melihat proses pembuatan bubur merah. Sekilas memang tak jauh berbeda dengan pengolahan bubur beras putih. Hanya saja pengolahan buburnya yang lebih lama, Secret Lovers. Soalnya beras merah lapisan bekatulnya masih utuh. Lapisan ini membuat air lebih lambat meresap ke dalam butiran berasnya sehingga waktu memasaknya lebih panjang dibandingkan beras putih. Gak heran kalau Sudarno membutuhkan waktu 3 jam hanya untuk mengolah 3 liter beras merahnya aja loh. Ya, ini diaduk-aduk ya sebentar, ntar tutup lagi. Ntar berapa menit aduk lagi gitu, terus-terusan begitu. Ya 5 menit, 10 menit lah. Tergantung apinya juga. Kalau apinya gede, ya, jangan sampai lama-lama ntar gosong. Ya kan? Untuk menghindari tangan kepanasan saat mengaduk bubur, Sudarno menggunakan pengaduk berbahan kayu, Secret Lovers. Yup, for your info nih, pengaduk kayu tidak mudah panas, lantaran kayu merupakan isolator panas. Artinya panas merambat lebih lambat dibandingkan dengan logam seperti stainless misalnya. Sehingga lebih aman digenggam saat memasak tuh. Oh iya, untuk ikan terinya, pastikan juga digoreng dalam minyak panas agar kadar airnya cepat menguap. Dengan begitu, teksturnya akan menjadi garing dalam waktu singkat tanpa menyerap terlalu banyak minyak, Secret Lovers. Beralih ke daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada lagi nih makanan tak biasa lainnya. Sebelumnya kenalin dulu ya, ini Pak Kasmin, penjual nasi goreng yang sudah berjualan sejak tahun 1988 tuh, Secret Lovers. Walaupun berjualan dengan gerobak sederhana, siapa sangka kalau nasi gorengnya bisa ludes hingga 200 piring dalam sehari. Wah, banyak juga ya. Sama seperti penjual nasi goreng pada umumnya, Kasmin atau akrab disapa Mang Dut menjual nasi goreng khas Jawa yang identik dengan cita rasa manis gurih dengan penggunaan kecap manis yang dominan.
Menariknya, nasi goreng di sini tidak disajikan dalam keadaan kering, tapi disiram dengan kuah tuh. Loh, nasi goreng kok pakai kuah? Emang ada penggemarnya? Oh, yang dicari kuahnya, Kak. Karena kalau nasi goreng pada umumnya itu dia nggak ada kuahnya. Sedangkan kalau ini tuh ada kuahnya gitu, kayak unik kali. Oh enggak Kak, itu nggak bikin enak sih. Tetap enak aja. Oh iya, kuahnya itu menggunakan kuah tongseng ya, Secret Lovers. Kuah tongseng mirip-mirip kuah gulai, tapi cenderung manis, khas lidah Jawa. Siapa sangka ide nasi goreng dicampur kuah tongseng ini justru lahir dari ketidaksengajaan Mang Dut loh, Secret Lovers. Wah, gimana ceritanya nih? Awalnya saya nyobain, bikin sendiri, nyobain enak, bilang sama langganan tuh, terus keterusan pada mulut ke mulut. Nah, karena permintaan para pelanggan, akhirnya hampir semua menu, termasuk nasi gorengnya bisa disiram kuah tongseng kayak gitu tuh. Duh, warga plus 62 memang aneh-aneh maunya ya. Meski dipadukan dengan nasi goreng, kuah tongseng tetap dibuat dengan mempertahankan kekayaan rempah khasnya, sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang gurih dan kaya dalam sepiring nasi goreng kuah tongseng. Makanya nggak heran kalau menu nasi goreng kuah tongseng jadi andalan sekaligus ciri khas yang membedakan warung Pak Kasmin dengan penjual nasi goreng lain tuh. Eits, tapi kuah tongsengnya disiram ke nasi goreng saat penyajian ya, bukan saat proses memasaknya sih, Secret Lovers. Kalau bareng bisa-bisa jadi bubur goreng deh. Selain itu, supaya kandungan santan dalam kuah tongseng tidak pecah akibat pemanasan terlalu lama, dan cita rasa kuah tongseng pun tetap terjaga. Oh iya, jangan khawatir kalau nasi gorengnya terlalu basah ya, karena jumlah siraman kuahnya menyesuaikan permintaan para pelanggan kok, Secret Lovers. Satu centong Mas. Kalau banjir 2 centong. Tinggal mintanya Mas. Kalau minta 2 banjir gitu 2 centong. Menariknya, proses memasak di sini menggunakan campuran arang batok kelapa, Secret Lovers. Arang batok kelapa mampu menghasilkan panas yang lebih stabil dan tahan lama, sehingga masakan dapat matang lebih merata. Suhu pembakarannya juga tinggi, cocok untuk memasak dengan api besar seperti nasi goreng. Selain itu, dapat memberikan aroma bakaran khas yang menambah karakter rasa pada masakan, Secret Lovers. Wah, banyak banget manfaatnya ya. Penasaran dengan proses pembuatan kuah gulainya? Kami pun mengintip proses pembuatan kuah gulai di rumah Mang Dut yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tongseng racikan Mang Dut rupanya hanya menggunakan bagian urat sapi sebagai isian, Secret Lovers. Urat sapi memiliki tekstur kenyal dan kaya kolagen. Saat dimasak perlahan bersama santan dan rempah, kolagen akan melunak sehingga menghasilkan tekstur yang lembut tapi tetap kenyal. Selain itu, urat sapi juga mampu menyerap bumbu dengan baik, membuat cita rasa tongsengnya makin kaya di setiap suapannya tuh. Oh iya, aroma amis pada urat sapi dapat disamarkan dengan daun jeruk yang memberikan aroma segar, Secret Lovers. Sementara santan menjadi kunci kelezatan kuahnya ya. Dan akhirnya perpaduan santan dan rempah akan menghasilkan kuah yang gurih, creamy, dan kaya rasa. Kalau yang setengah muda itu gurih, apalagi yang tua. Tapi tua kan santannya jarang banyak. Yang agak setengah muda itu santannya banyak Mas. Ini satu segini itu kasih 5 kelapa. Secret Lovers, keunikan sajian tak melulu hadir dari bahan yang mewah, tapi juga dari keberanian mengolah dan memadukan cita rasa yang berbeda. Selama keseimbangan rasa terjaga, inovasi justru dapat menghadirkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Nah, Secret Lovers, kalau kamu kira-kira langsung mau cus kemana nih? Warung bubur ayam merah atau nasi goreng kuah tongseng nih?